Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindy Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Jadi ini tuh masih lanjutan dari vlog sebelumnya ya, proses pindahan rumah dari Lombok ke Bandung. Ini aku masih di kapal ya. Kita sebentar lagi bakalan sampai di pelabuhan di Surabaya. Nanti lanjut deh kita perjalanan darat ke Bandung. Perjalanan di laut ya, alias naik kapal ini sudah 22 jam baru kita sampai ya di Surabaya. Badan udah lumayan pegel-pegel ya, udah remuk gitu rasanya. Tapi tadi untungnya kita udah mandi ya di atas kapal, jadi agak segeran lah. Karena kan kita mau lanjut perjalanan darat lagi ya ke Bandungnya. Jadi ya harus semangat. Insya Allah ini aku usahain ya untuk tetap ngevlog proses pindahan rumah ini. Dan nanti aku juga bakalan spill ya kosan Pasutri kita di Bandung. Alhamdulillah udah dapat kosannya. Nanti kalau udah tenang di kosan, aku bakal keliling-keliling ya nyari kontrakan di Bandung. Temen-temen ikutin ya, temenin aku pokoknya sampai kita dapat rumah. Dan ini kita udah selesai ya proses ngantri di kapal. Ini kita sudah di jalan keluar dari pelabuhannya. Dan sebelum lanjut ke Bandung, kita mau makan siang dulu karena kebetulan ini sudah di jam makan siang. Perjalanan darat dari Surabaya ke Bandung itu kalau di mapsnya sekitar 8 jaman ya, tapi nanti kayaknya pasti bakalan lebih sih karena kebetulan kita sopirnya kan cuma pak suami ya, jadi nanti pasti bakalan banyak istirahat di beberapa rest area. Akunya juga bisa nyetir sih, cuma pak suami kayaknya nggak mau ngasih ya ke aku supaya bisa cepet aja gitu nyampainya. Dan pak suami lebih nyaman jadi sopir ya, jadi ya udahlah, nanti yang jelas aku standby aja gitu, kalau pas suami capek ya aku yang nyetir. Dan ini untuk makan siang kita makan rawon aja ya, ini di rawon kalkulator, sekalian nostalgia ya karena udah lama banget nggak makan kesini. Sebenarnya sih lebih ke bingung mau makan kemana ya, dan hal pertama gitu yang kepikiran sama aku kalau ke Surabaya ya ke rawon kalkulator ini. Kebetulan juga searah gitu jalannya, jadi ya udahlah kita makan di sini aja. Di sini aku pesen 2 rawon ya buat aku sama pas suami, terus pesen soto juga buat kakak Cacah. Oke, kita makan siang dulu ya, nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Lagi-lagi ya setelah makan aku minum antimo supaya nggak mabok ya di jalan. Dan ini kita lagi di palang kereta ya, nunggu keretanya lewat dulu. Dan aku ngajakin pas suami mampir bentar untuk beli kopi supaya nggak ngantuk ya selama perjalanan. Oke, sambil nunggu keretanya lewat, aku mau menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di rumah terkait proses pindahan ini. Salah satunya itu masalah tempat tinggal. Jadi pas suami dipindahkan atau dimutasi dari Lombok ke Bandung itu tidak disediakan tempat tinggal ya dari perusahaannya, jadi kita harus cari sendiri. Di vlog sebelumnya sudah aku jelasin juga alasannya kenapa aku langsung gitu ya ikut pas suami, nggak nunggu pas suami cari rumah dulu gitu baru akunya menyusul. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang pengen aku ceritain tapi nggak bisa ya, karena kan ada hal-hal pribadi juga gitu maksudnya yang harus aku jaga ya. Alasan salah satunya lah yang aku jelaskan di vlog sebelumnya itu masalah jadwal ya, pas suami bentrok gitu jadwalnya buat cari rumah agak susah, jadi mau nggak mau ya harus aku gitu yang langsung nyari nanti bareng sama adik iparku. Selain itu pas suami udah nggak ada cuti ya, jadi mau nggak mau kita tuh harus cari waktu yang agak panjang sedikit untuk bisa pindahan sambil membawa kendaraan, karena nggak mungkin kan kalau misalnya aku nyusul terus mobilnya gimana, siapa yang bawa gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya garis besarnya kenapa aku langsung gitu ikut pas suami. Dan aku juga nggak ngerasa rempong atau ribet ya, cuma mendadak aja gitu waktunya. Dan kita udah dapet kosan Pasutri di Bandung, jadi ya alhamdulillah aman-aman aja. Nanti sampai di Bandung aku kasih lihat ya kosan sementara kita untuk 1 bulan ke depan seperti apa. Insya Allah itu sudah yang terbaik yang bisa kita cari ya, udah nyaman. Harga kosannya itu sekitar 3 jutaan, fasilitasnya juga sudah lengkap, toiletnya udah ada water heater, di kamarnya
pokoknya udah ada kulkas, udah ada TV, AC, kasurnya juga cukup buat 3 orang. Dan yang paling penting itu kosannya boleh untuk bawa anak. Ada dapur juga ya buat masak, peralatan masaknya juga udah ready semuanya. Terus ada mesin cuci juga yang bisa kita pakai kalau mau nyuci baju. Terus udah disediakan juga kayak makanan gratis ya, es teh gratis, nasi putih, pokoknya udah komplit banget deh. Itu kosan udah yang terbaik lah yang bisa kita dapetin ya. Dan nanti akunya jadi bisa fokus gitu untuk keliling-keliling cari rumah kontrakan. BTW buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin semua proses pindahan ini ya dari awal sampai akhir, yang udah selalu ngasih support, ngasih doanya, yang udah nge-like, subscribe, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak deh. Buat yang tim gercep ya yang selalu komen juga, pokoknya terima kasih banyak semuanya. Oke, ini kita udah di kilometer 456 ya, dan aku tuh mampir ke rest area ini karena katanya ini tuh salah satu rest area yang terbaik di tol Trans Jawa. Rest area di kilometer 456 ini tuh ada dua ya, sisi A dan sisi B. Jadi udah kayak mall gitu, dan ini tuh termasuk yang baru ya katanya. Jadi ya sekalian deh kita mau lihat-lihat, mau mampir dan makan malam juga. Sekalian supaya motor mobilnya itu nggak terlalu kepanasan ya. Ini kayaknya per 3 jam atau per 4 jam kita bakalan istirahat dulu ya di rest area, karena sopirnya kan cuma Pak Suami. Jadi Pak Suaminya harus bugar ya, harus dalam kondisi yang segar dan tidak mengantuk. Ini BTW pemandangan yang ada di rest areanya enak banget kan. Areanya itu penuh dengan sawah-sawah gitu, ijo-ijo. Pokoknya bikin seger mata. Udaranya juga dingin, sejuk. Pokoknya ini tuh enak banget ya buat istirahat, seger gitu. Dan di beberapa area juga sudah ada kursi pijat ya. Jadi kalau misalnya pegel-pegel bisa pijat di sana. Oke, ini aku nyebrang dulu ya ke rest area 456 yang sisi B. Kita pengen lihat aja sih kira-kira perbedaannya apa gitu antara sisi A sama sisi B. Kalau isinya sih kurang lebih ya makanan sama beberapa outlet gitu ya yang jualan baju, sepatu. Cuma ya tetap harus lihat ya mumpung kita udah sampai di sini. Udah puas ya keliling-keliling, akhirnya kita makan nih di Solaria ya. Kita makan malam dulu. Lanjut ini kita udah di perjalanan lagi ya menuju ke Bandung. Gak berasa ya udah malam aja, berubah gitu langitnya dari biru ya jadi gelap. Dan aku selama perjalanan malam ini aku usahakan untuk tidak tidur ya, karena aku mau menemani Pak Suami. Kasihan gitu kan kalau dia nyetir sendirian. Sebenarnya Pak Suami udah capek juga ya. Kita kan dari perjalanan laut lanjut langsung gitu ke perjalanan darat, itu belum ada istirahat. Makanya ini aku usahakan untuk terus ngajak Pak Suami ngobrol ya. Sambil merem-melek ya, ini aku ngajakin Pak Suami ngobrol pokoknya gimana caranya supaya kitanya nggak ngantuk gitu, karena ya kayak micro sleep gitu kan bahaya ya. Terus ini kecepatan mobil selama di tol itu sekitar 100 sampai 120, nggak berani lebih dari itu ya. Dan ini kita mampir lagi di rest area berikutnya. Di sini aku pijit karena aku udah nggak tahan lagi, badanku udah super duper capek. Muka juga udah capek ya. Pokoknya luar biasa deh perjalanan kali ini. Pas Suami juga aku suruh pijit, pokoknya harus pijit supaya badannya jadi seger lagi. Terus ini kita lanjut lagi ya perjalanannya. Sempat tadi kita itu salah belokan sedikit ya, cuma untungnya di belakang itu masih kosong, jadi sempat mundur lah, bisa gitu balik ke jalan yang seharusnya. Karena kalau di tol ini sempat kita salah jalan, itu muternya jauh banget. Maklum ya, ini tuh udah malam, kitanya juga udah capek, terus modal maps doang kan, jadi ya harus bener-bener fokus gitu memperhatikan setiap tanda-tanda gitu di jalan, ini arah kemana supaya nggak ada terjadi lagi kesalahan. Sebenarnya lebih enak nyetir di siang hari ya daripada di malam hari, karena kalau di malam hari itu lebih banyak truk, bus-bus, jadi kitanya juga harus super hati-hati ya. Dan ini kita sudah memasuki terowongan, sebentar lagi kita nyampe nih di Bandung. Proses pindahan dari Lombok ke Bandung itu memakan waktu selama 33 jam ya, 22 jam kita melalui jalur laut ya naik kapal, dan 11 jam melalui jalur darat. Ini kita udah sampai ya alhamdulillah di jam 1 malam kita sampai di kosan. Ini dia ya kos-kosan kita untuk 1 bulan ke depan, dan ini kamarnya alhamdulillah udah nyaman banget ya menurut aku, fasilitasnya
juga sudah lengkap. Dan ini kasurnya lumayan gede gitu buat kita tidur ya, 3 orang. Di kosan ini aku nggak tahu ya ada berapa kamar, yang jelas ini tuh ada 2 lantai dan udah full semuanya. Alhamdulillah sih kita bisa dapet ya tempat di sini. Oke deh, kita mau istirahat dulu ya. Aku pengen rebahan di kasur. Ini aja sih kurang lebih perjalanan kita ya. Makasih udah nemenin. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.